kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus,
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal, sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami boleh ada dalam ibadah online ini. Dan kami bersyukur menikmati pujian penyembahan dan sebentar kami menikmati kebenaran firman-Mu. Kuatkan teguhkan hati setiap kami. Firman-Mu dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami boleh semakin kuat dan teguh di tengah-tengah dunia ini. Menghadapi segala situasi dan keadaan, menghadapi zaman yang semakin sukar. Tetapi kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami akan dengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang kita kembali lagi bertemu dalam ibadah online kita. Dan secara khusus kita ada dalam ibadah-ibadah doa untuk memperingati hari Pentakosta. Pentakosta satu peristiwa yang begitu penting di dalam kehidupan gereja Tuhan. Pentakosta menjadi tonggak sejarah di mana pekerjaan Roh Kudus diawali dengan perkara-perkara yang hebat dan kita percaya bahwa kuasa itu tetap ada dan nyata di dalam gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan tetap dapat menjalankan visi dan misi dari Allah untuk menyampaikan kebenaran Injil dan memuridkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga boleh menjadi jemaat yang semakin teguh, semakin kuat, menjadi murid-murid Tuhan yang semakin mengerti dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam peristiwa Pentakosta memang Allah bekerja melalui Roh yang kudus, Allah bekerja melalui pribadinya, Allah bekerja melewati segala batasan ruang waktu dan segala sesuatu yang saat itu menjadi tidak mungkin, mustahil rasanya, sekarang menjadi mungkin karena kuasa Roh Kudus. Mengapa mustahil pada awalnya? Kalau kita merujuk sebentar kepada peristiwa penyaliban Yesus. Yesus disalibkan dan murid-murid mereka begitu takut dan mereka menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang-orang Yahudi. Pada waktu itu mereka bersembunyi dan mereka benar-benar takut. Mereka terpukul sekali dengan peristiwa penyaliban Yesus. Kemudian Yesus bangkit, menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari dan bersaksi tentang kebangkitan dan kehidupannya. Pada hari yang ke-40 Yesus naik ke sorga dan murid-murid diminta untuk tetap tinggal di Yerusalem, ada dalam persekutuan dan mereka akan diberikan kuasa oleh Allah untuk meneruskan apa yang menjadi pekerjaan serta pelayanan Yesus. Kematian, kebangkitan serta kehidupan Yesus membuat murid-murid menjadi para pelayan yang baru, katakanlah seperti itu, menjadi pelayan-pelayan dengan kekuatan pelayanan yang berbeda dibandingkan pada masa-masa yang dahulu. Kenapa? Karena mereka sekarang menikmati kuasa Allah, kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Sehingga yang tadi saya katakan segala sesuatu tampaknya menjadi mustahil. Murid-murid yang takut sepertinya mustahil untuk menjadi penerus dari pelayanan Yesus. Tetapi Roh Kudus memungkinkan segala sesuatunya dapat terjadi. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana murid-murid bekerja dan melayani dengan
penyertaan kuasa yang begitu rupa, begitu luar biasa. Dan mereka begitu bebas, begitu merdeka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bersaksi tentang Kristus dan kerajaan Allah. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa semakin hari jumlah mereka yang percaya semakin banyak, semakin bertumbuh. Dan pekerjaan Tuhan semakin meluas di tengah-tengah dunia ini. Mereka menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang luar biasa. Karena mereka sekarang disertai oleh Roh Kudus. Dan itulah gambaran juga kepada setiap kita, para pelayan pada konteks gereja masa kini. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah segala keadaan, kita percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus tetap menyertai pelayanan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, gereja Tuhan. Sehingga gereja tetap dapat melayani pekerjaan Tuhan, melayani jemaat dan menyampaikan berita sorga, berita kebenaran itu. Nah saudara, pada hari ini kita melihat satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus yang kedua, pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata bahwa sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam konteks ayat ini saudara, Rasul Paulus memberikan tema atau judul pada perikop ini tentang para pelayan, tentang orang-orang yang bekerja dan bertanggung jawab di dalam gereja pada waktu itu. Ayat ini diberikan perikop atau judul pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Dan saudara, dia membandingkan dengan pelayan-pelayan atau para imam yang ada di perjanjian lama. Bagaimana mereka melayani dan disimbolisasikan oleh keberadaan Musa di dalam ayat-ayat ini. Berbeda dengan pelayan-pelayan pada zaman perjanjian lama, di mana mereka melayani dengan bayangan-bayangan perwujudan Kristus pada waktu itu. Mereka melayani dengan bentuk simbol-simbol yang dikerjakan pada waktu itu. Tetapi bagi kita para pelayan perjanjian baru, bahwa apa yang dibayangkan oleh perjanjian lama tentang hadirnya Yesus, buat kita sebagai para pelayan perjanjian baru, bahwa itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Dan inilah yang membawa sukacita yang besar. Bahwa janji Allah telah dinyatakan di dalam diri Yesus. Sekarang kita melayani dikatakan dengan penuh kemerdekaan. Penuh kebebasan, penuh dengan sukacita. Karena Allah menyatakan janjinya di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ketika naik ke sorga, Dia yang berjanji bahwa akan ada yang menyertai murid-murid, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Dan itu juga sudah dinyatakan di dalam kehidupan para rasul atau murid-murid setelah Kristus naik ke sorga. Jadi Roh Allah yang diberikan kepada setiap kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, para pelayan, itu membuat kita melayani dalam keadaan yang bersukacita, dalam keadaan yang merdeka, karena janji Allah telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan janji Allah tentang penyertaan melalui Roh-Nya yang kudus itu pun sudah dinyatakan.
Kita sekarang melayani di dalam kemerdekaan karena ada Roh Allah yang menyertai setiap kita. Roh yang tidak saja memberikan sukacita, tetapi juga memberikan kemampuan bagi kita untuk dapat melayani dengan benar, dapat melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang sedang dipercayakan kepada kita. Karena ada kuasa yang menyertai para pelayan. Ada kuasa yang menyertai gereja Tuhan. Sehingga siapapun kita memiliki keberanian, memiliki kemampuan, kesanggupan. Karena kuasa yang begitu besar menyertai setiap langkah pelayanan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita berada di satu era yang sulit. Era yang penuh dengan tantangan serta kesukaran. Tetapi saya percaya melalui kebenaran firman Allah yang dinyatakan. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan keberadaan umatnya. Allah selalu ada dan menyertai. Allah tidak pernah meninggalkan gerejanya. Allah tidak pernah meninggalkan para pelayannya. Allah tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan. Kita boleh tetap bergandengan tangan satu sama lain. Sekalipun keadaan sulit dan sukar. Sekalipun keadaannya menjadi penuh dengan tantangan. Tapi ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita. Allah yang menyertai kita dalam rupa rohnya. Dia yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sekalipun dunia berusaha untuk membatasi. Dunia berusaha mungkin untuk menutup segala sesuatunya. Karena memang dipenuhi oleh kekurangan. Tetapi kuasa yang tidak terbatas itu tetap menyertai setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana ada Roh Allah yang bekerja. Di situ ada kemerdekaan. Dalam konteks yang lebih luas. Ketika Roh Allah bekerja di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar ini. Hati, pikiran, perasaan. Bahkan tindakan-tindakan kita pun dapat ada dalam keadaan yang bersukacita. Kita tetap memiliki kemerdekaan di dalam roh. Untuk dapat berjalan dalam kebenaran. Untuk dapat melayani Tuhan, melayani sesama. Tanpa dapat dibatasi oleh apapun. Keadaan yang sulit dan sukar bukan menjadi alasan bagi kita. Untuk berhenti melakukan kebenaran. Keadaan yang sulit dan sukar bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak lagi peka terhadap kebenaran. Keadaan yang sulit dan sukar bukan lagi menjadi alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Melalui Roh yang Kudus kita dimungkinkan dalam segala sesuatunya. Untuk melakukan tindakan-tindakan kebenaran. Untuk dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena roh itu tidak dapat dibatasi. Dan roh itu juga bekerja bagi setiap kita. Untuk dapat melayani jemaat Tuhan. Melayani Tuhan. Sekalipun memang mungkin ada pembatasan di sana dan di sini. Tetapi semangat untuk melayani sesama. Semangat untuk melayani Tuhan tetap menyala di dalam hidup kita. Karena kita memiliki Roh Allah. Roh yang begitu besar. Roh yang telah memungkinkan murid-murid untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Meneruskan pelayanan Kristus pada waktu itu. Mereka dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka yang tadinya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan, keraguan. Karena Yesus disalibkan. Tetapi ketika Yesus memunculkan diri dan tubuh kebangkitannya. Ketika Yesus naik ke sorga, memerintah untuk selama-lamanya di dalam takhta yang kekal dan mulia itu.
Murid-murid pada peristiwa Pentakosta mengalami kuasa yang dahsyat. Sehingga mereka dapat meneruskan pelayanan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap boleh setia dalam masa pengiringan kita kepada Tuhan. Roh yang kudus itu telah diberikan kepada gereja. Roh yang kudus itu yang memampukan setiap kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya dengan penuh kemerdekaan, dengan penuh kebebasan. Kita merdeka karena kita melakukan kebenaran yang dipimpin oleh roh itu. Hati kita tidak dihantui oleh ketakutan-ketakutan karena sesuatu yang tidak benar, karena dosa dan pelanggaran kita di masa yang lalu. Tetapi kita sebagai pelayan memiliki sukacita yang besar, melayani Tuhan dan sesama dengan kuasa yang menyertai setiap kita. Masa-masa yang sulit dan sukar ini bukan akhirnya menghentikan langkah pelayanan kita. Tetapi semakin memberikan semangat, membuat hati kita semakin giat dalam pelayanan-pelayanan kepada Tuhan. Karena begitu besar kuasa yang menyertai setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita bersemangat di dalam ibadah, di dalam pelayanan, dalam pengiringan kita. Dalam setiap kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita memiliki semangat untuk mengenal Tuhan melalui kebenarannya. Kita dimampukan karena ada Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Selamat kita memperingati Hari Pentakosta, dan biarlah roh itu menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh semakin semangat di dalam melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menyala di dalam hati setiap kami. Roh yang memampukan kami untuk dapat semakin kuat dan teguh dalam percaya kami, dalam pelayanan kami, dalam langkah hidup kami untuk menjalani setiap kehendak Tuhan. Tuhan berikan semangat bagi umat jemaat-Mu. Nyalakan terus api Pentakosta itu di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh semakin ada di dalam kehendak Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan teguhkan umat jemaat-Mu sekalipun keadaan sulit dan sukar. Tapi Roh yang kudus itu senantiasa memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Tuhan pimpin ibadah-ibadah kami. Tuhan pimpin pertemuan-pertemuan dan persekutuan kami. Seperti jemaat Tuhan di awal-awal gereja berdiri. Mereka penuh dengan semangat karena Roh Tuhan menyertai gereja-Mu. Gereja Tuhan di era sekarang pun tetap memiliki semangat karena kuasa yang sama tetap ada dalam pekerjaan gereja-Mu. Dalam pelayanan kami di tengah dunia ini, bertemu dengan segala tantangan, kesulitan, dan kesukaran. Tapi kami dimampukan dan disanggupkan oleh Allah melalui kerja Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Ini menjadi doa sembahyang ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ku
Yesuslah